Satu kehebatan Ganjar Pranowo yang tak terungkap adalah kemampuannya melobi dan berdiplomasi. Perpaduan keluasan berkomunikasi dan mengenali karakter lawan bicara. Ganjar mampu menempatkan diri dalam setiap kondisi dan situasi. Lihat saja di akun IG dan YouTube-nya. Seorang Ganjar bisa mengimbangi kelucuan anak kecil, kakek nenek, hingga ibu-ibu cerewet. Bahkan Ganjar pun bisa mengimbangi ODGJ. Dia tahu kapan ngomong dengan bahasa rakyat yang begitu natural dan tak berjarak. Hingga mereka tak sadar bicara dengan seorang gubernur. Mereka malah merasa ngobrol dengan teman dekat. Tapi Ganjar tetap mengedepankan unggah-ungguh dan kesopanan ketika harus bicara dengan presiden, menteri, duta besar negara lain, atau dengan kiai, ulama, dan tokoh masyarakat. Dengan kemampuannya, Ganjar mampu merangkul dan mengkoordinasi 35 bupati wali kota, 7.800 kepala desa, dan puluhan instansi vertikal dari kepolisian, TNI, serta BUMD dan BUMN di Jawa Tengah. Ganjar juga bisa masuk ke semua agama dan budaya. Diterima kelompok religius, juga bisa membuat nyaman komunitas adat serta penghayat. Beragam persoalan mampu diselesaikan Ganjar, bukan perkara mudah. Karena masing-masing punya kepentingannya sendiri, dari kepentingan politik hingga ekonomi. Satu hal yang cukup fenomenal adalah pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Rencana pembangunan sudah muncul sejak 2003, atau setidaknya ada 3 gubernur sebelum Ganjar yang berencana membangun bandara yang dulunya sangat jelek itu. Tapi semua menyerah dan tak ada yang berhasil. Sebab untuk membangun bandara itu dibutuhkan kerjasama banyak lembaga. Dari Kementerian BUMN dan Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, TNI AD sebagai pemilik otoritas lapangan terbang, Kementerian Keuangan yang punya uang, Kementerian Perhubungan yang ngurusi transportasi udara, dan pemerintah kota Semarang yang punya wilayah serta jalan akses ke bandara. Beragamnya kepentingan lembaga-lembaga ini tak berhasil disatukan oleh 3 gubernur sebelum Ganjar. Walhasil, rencana pembangunan bandara pun mangkrak tidak jelas. Ketika Ganjar dilantik pada 2013, ia mengusulkan kembali rencana revitalisasi bandara. Awalnya pun sama, banyak kendala. Tapi Ganjar berhasil menemukan solusi yang bisa menyatukan semua instansi. Bahkan sampai mampu mengubah satu peraturan pemerintah yang menghambat pengembangan bandara. Akhirnya, bandara yang awalnya bernama Pangkalan Udara Angkatan Darat Kalibanteng ini mulai dibangun pada 2017. Setahun kemudian, pada tahun 2018, Ahmad Yani menjadi bandara megah di atas air atau floating pertama di Indonesia. Sukses di Semarang, Ganjar kembali mengajukan revitalisasi 2 bandara, yakni di Wirasabah Purbalingga dan Ngloram Blora. Keduanya juga awalnya bernasib sama seperti Ahmad Yani. Rencana pembangunannya menguap puluhan tahun. Tapi Ganjar tak menyerah. Ia melobi pusat dan merangkul daerah. Hingga akhirnya 2 bandara itu pun berhasil dibangun. Pertengahan 2021, Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga resmi beroperasi. Dan pada akhir 2021 ini, Bandara Ngloram Blora diresmikan oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya masih banyak cerita lainnya. Tapi satu contoh pembangunan bandara-bandara di Jawa Tengah ini setidaknya memberi gambaran bagaimana cara Ganjar membangun dengan kebersamaan. Bandara itu memang yang membangun pemerintah pusat. Uangnya dari pusat, pelaksana pekerjaan pun dari pusat. Tapi uang saja tidak cukup. Dibutuhkan satu orang yang merajut kerjasama semua pihak agar pekerjaan bisa terselesaikan dengan gemilang. Jika ditarik ke atas pada konteks kepemimpinan nasional dengan aneka ragam kelompok dan persoalan, maka Indonesia butuh satu pemimpin yang bisa merajut keberagaman. Dialah Ganjar Pranowo.